Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Roy Hodgson pensiun, Crystal Palace tunjuk Lampard jadi pelatih. Crystal Palace diklaim sudah berbicara dengan Frank Lampard terkait posisi manajer, sebab The Eagles akan ditinggal Roy Hodgson yang memutuskan untuk pensiun. Palace akan ditinggal Hodgson akhir musim nanti. Pria 73 tahun itu memutuskan pensiun setelah kontraknya berakhir. Rumor Palace mendekati Lampard juga dikonfirmasi ahli transfer Fabrizio Romano. Legenda Manchester United Eric Cantona masuk Hall of Fame Liga Inggris. Legenda Manchester United Eric Cantona menjadi pesepak bola ketiga yang masuk Hall of Fame Liga Inggris setelah mantan striker Newcastle United Alan Shearer dan mantan striker Arsenal Thierry Henry. Cantona mengantarkan United 4 kali juara Liga selama 5 musim bersama Setan Merah. Dia mempersembahkan 70 gol dari 156 penampilan bersama klub yang bermarkas di Old Trafford itu. Kejutan, Prancis umumkan skuad Euro 2020, Benzema masuk. Timnas Prancis mengumumkan skuad untuk Piala Eropa 2020. Seperti yang ramai diberitakan, Karim Benzema akhirnya dipanggil Les Blues lagi. Seperti dikutip Sky Sport, ini jadi pemanggilan pertama Benzema setelah terakhir tahun 2015. Benzema yang biasanya diandalkan, dipinggirkan oleh pelatih Didier Deschamps karena kasus pemerasan video rekaman seks. Benzema sudah tampil 81 kali untuk Prancis dan membuat 27 gol, termasuk 2 gol pada penampilan terakhirnya saat mengalahkan Armenia 4-0. Selain Karim Benzema, relatif tidak ada kejutan dari susunan skuad juara dunia 2018 itu. Bos Manchester City, bayarin ongkos fans yang nonton final Liga Champions. Manchester City menatap final Liga Champions pertama dalam sejarahnya. Pemilik Manchester City, Sheikh Mansour, ingin fans klubnya hadir sebanyak mungkin di laga itu. Trofi ini pula yang jadi ambisi terbesar Manchester City. Karena klubnya menghadapi laga bersejarah, Bos Citizen Sheikh Mansour berinisiatif membayari seluruh biaya perjalanan penggemar resmi klubnya ke Porto. Manchester City memahami bahwa di tengah situasi pandemi ini berat untuk sebagian besar penggemar mengeluarkan biaya perjalanan ke luar negeri. Khaldun Al-Mubarak berharap dengan inisiatif ini mereka bisa fokus menikmati hari bersejarah klub, alih-alih memikirkan ongkos. MU versus Fulham tuntas tanpa pemenang. Pada pertandingan yang dihelat di Old Trafford, MU memang bermain dominan dan mampu unggul cepat di menit ke-15 lewat Edinson Cavani. Start by Bruno Fernandes. Here's Cavani. Cavani's gone for the chip. Tetapi buruknya penyelesaian akhir membuat gol tambahan tak kunjung didapat. Sampai akhirnya Fulham menyamakan skor di menit ke-76 lewat Joe Bryan. Here with Reed. Reed's ball in. Free header. Joe Bryan. Dengan hasil ini, MU masih di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 71 poin dari 37 laga, sedangkan Fulham yang sudah terdegradasi berada di posisi ke-18 dengan 28 poin. Leeds raih poin penuh di kandang Southampton. Bermain di Stadion St. Mary's, kedua tim bermain terbuka di sepanjang laga. Namun tim tamu yang mampu memanfaatkan peluang dengan mencetak 2 gol lewat aksi Patrick Bamford di menit ke-73. Go into the penalty area. Bamford's found space in the box. Bamford in behind. Dan Taylor Robert di penghujung pertandingan. Teaser for Bamford and it's saved. Comes back for Roberts. Roberts score. Dengan hasil ini, Southampton masih tertahan di peringkat ke-14 dengan raihan 43 poin dari 37 laga, sedangkan Leeds naik ke peringkat ke-8 dengan raihan 56 poin dari 37 laga. Brighton versus Manchester City. Kena comeback, The Citizen keok 2-3.
Brighton versus Manchester City tersaji di Amex Stadium. Tim tamu mengambil inisiatif serangan di awal pertandingan. Ilkay Gundogan membawa Manchester City unggul di menit kedua. Across it goes. What a delivery. What a start for the visit. Petaka buat City terjadi 8 menit berselang usai Joao Cancelo diusir wasit. Kedudukan 1-0 untuk tim tamu bertahan hingga turun minum. Manchester City menambah gol di awal babak kedua melalui gol Phil Foden. Great turn. Foden. Oh, what? Brighton mampu bangkit dan mencetak 3 gol via Leandro Trossard di menit ke-50. Trossard must score, does score. Adam Webster di menit ke-72. There's the header, there's the equalizer. Dan Daniel Burn di menit ke-76. Through, Dan Burns in and he fell over his own feet. There's the block, Burn into the... Laga tuntas untuk kemenangan, The Seagulls 3-2. Dengan hasil ini, Brighton naik ke posisi ke-15 klasemen Liga Inggris dengan 41 poin dari 37 pertandingan. Sementara Manchester City, yang sudah dipastikan menjadi juara, mengkoleksi 83 poin. Chelsea versus Leicester. The Blues menang 2-1 dan rebut posisi 3. Chelsea menjamu Leicester City di Stamford Bridge dalam lanjutan Liga Inggris. Tuan rumah yang mengambil inisiatif mendominasi pertandingan, tetapi babak pertama tuntas tanpa gol. Gol cepat tercipta di babak kedua ketika Antonio Rudiger menyelesaikan skema serangan dari sepak pojok di menit ke-47. Memasuki menit ke-66, penalti Jorginho memperlebar keunggulan Chelsea. In the course of qualification for the Champions League, and Jorginho. Leicester City menjaga peluang di menit ke-76 melalui gol Kelechi Iheanacho. Here's Iheanacho with a great chance and he's taken this one. Tetapi sampai pertandingan selesai, tak ada gol tercipta lagi. Dengan tambahan 3 poin, Chelsea kini naik ke posisi 3 klasemen Liga Inggris dengan 67 poin dari 37 laga, sementara Leicester turun ke posisi 4 dengan 1 poin lebih sedikit. Setan Merah lagi memble. Manchester United lagi memble ketika musim memasuki fase krusial. Manajer Ole Gunnar Solskjaer mewanti-wanti agar Setan Merah lekas bangkit. Sepanjang bulan Mei, MU cuma menang sekali saat mengalahkan Aston Villa 3-1. Setelah itu, MU meraih 1 imbang dan 3 kekalahan termasuk dari AS Roma di leg kedua semifinal Liga Eropa. Celakanya, performa ini terjadi kurang dari 10 hari jelang duel kontra Villarreal di Gdansk, Polandia untuk berebut trofi juara Liga Eropa. Bendera Palestina berkibar di kandang MU. Aksi solidaritas membela Palestina terus bergulir hingga ke penjuru dunia. Salah satunya juga terjadi di atas lapangan Stadion Old Trafford, kandang Manchester United. Gelandang asal Prancis Paul Pogba yang melakukannya. Usai pertandingan melawan Fulham, dia berjalan membawa bendera Palestina di dalam lapangan. Namun Pogba tidak sendirian. Bersama juga ada pemain muda Amad Diallo. Bukan cuma melakukan aksi tersebut di lapangan, Pogba lalu juga mengirimkan pesan dukungan kepada Palestina melalui postingan di media sosial Instagram. Assist hantu untuk gol spektakuler Cavani saat MU ditahan Fulham. Edinson Cavani membuat publik Old Trafford takjub dengan golnya di pertandingan melawan Fulham. Sebuah lesakan yang spektakuler dibuat penyerang asal Uruguay tersebut di menit ke-15. Namun ternyata ada pemain Manchester United yang merasa lebih kaget lagi karena mendadak namanya dicatut menjadi pemberi assist atas lesakan Cavani itu. Pemain tersebut adalah Bruno Fernandes. Secara polos dia menyatakan tidak pernah terlibat dalam gol Cavani. Jujur saya tidak merasa menyentuh bola, namun wasit bilang saya menyentuhnya, kata Fernandes usai laga dikutip gol. Bagaimana bisa demikian? Terus terang saya tidak mau ambil pusing. Yang penting bola itu masuk, tidak peduli siapa yang mencetak gol atau membuat assist, sambungnya. Bruno Fernandes raih gelar pemain terbaik Manchester United musim 2020-2021.
Bruno Fernandes kembali meraih prestasi di Manchester United. Playmaker asal Portugal itu resmi menerima penghargaan Sir Matt Busby Player of the Year. Terpilihnya Fernandes menjadi pemenang Sir Matt Busby Player of the Year sebenarnya sudah diprediksi banyak pihak. Ini dikarenakan sang playmaker menjadi pemain terbaik MU dalam urusan gol dan assist. Berdasarkan data yang dirilis Manchester United, Bruno Fernandes menang mutlak dalam penghargaan ini. Ia mengantongi total 63% total suara yang masuk, unggul 3 kali lipat dari Luke Shaw yang berada di peringkat 2, di mana Shaw mengantongi 21% suara. Lazio versus Torino, Il Toro lolos dari degradasi. Torino dipastikan bertahan di Liga Italia musim depan, menyusul hasil imbang saat bertandang ke markas Lazio. Si Banteng menahan Seelang tanpa gol. Lazio mendominasi penguasaan bola hampir 70% sepanjang laga. Bianco Celeste juga melepaskan jauh lebih banyak tembakan ketimbang Torino. Di menit ke-82, Lazio sebenarnya mendapat hadiah penalti, tetapi Immobile yang ditunjuk sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Hasil ini membuat Lazio berada di peringkat ke-6 dengan 68 poin. Sementara Torino lolos dari jurang degradasi dan menempati posisi ke-17 dengan 36 poin. Ada tanda-tanda Cristiano Ronaldo bertahan di Juventus. Juventus baru saja meluncurkan jersey kandang terbaru yang akan dipakai untuk musim depan. Namun di balik itu ada hal lain yang dibahas oleh publik. Yang menarik dan menjadi pembahasan adalah dalam peluncuran tersebut beberapa pemain Juventus menjadi model. Dari tim pria ada Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, dan Weston McKennie. Sudah pasti yang disorot adalah Ronaldo. Hadirnya dia menjadi model dalam peluncuran tersebut langsung dikaitkan dengan gonjang-ganjing masa depan pemain berjuluk CR7 tersebut. Ada yang beranggapan bahwa ini merupakan sinyal bahwa Ronaldo akan bertahan di Juventus. Padahal sebelumnya ramai diberitakan dia mau hengkang, apalagi bila si nyonya tua nantinya gagal lolos ke Liga Champions. Liga Champions bisa jadi penentu masa depan Donnarumma di AC Milan. Gianluigi Donnarumma dikabarkan ingin bertahan di AC Milan akan tetapi tanpa Liga Champions. Rossoneri disebut bakal kesulitan mempertahankan sang kiper. Sebab jika tak lolos ke kompetisi paling elit di Eropa tersebut, keuangan klub akan terpengaruh. Jika Gianluigi Donnarumma cabut dari AC Milan, maka ia tak perlu repot mencari klub baru. Sebab kabarnya sudah ada sejumlah tim yang siap menampungnya. Arteta sedih David Luiz tinggalkan Arsenal. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan David Luiz akan cabut dari Emirates Stadium dan ia mengaku sedih harus berpisah dengan defendernya tersebut. Sebab ia mengaku sudah menjalin hubungan yang erat dengan pemain berusia 34 tahun tersebut. Saya sangat menikmati belajar darinya. Ia sangat membantu setiap saat bersama tim dan saya juga merasa sedih karena Anda terikat dengan para pemain secara emosional, ujar Arteta. Pertama-tama, pemain yang harus kita maksimalkan lalu orangnya. Ketika sampai pada tahap ini, itu sulit dan menyakitkan karena hubungan itu sekarang akan hilang. Setidaknya dengan tidak melihatnya setiap hari, tandas Arteta. Jadi rencana masa depan Everton, James Rodriguez malah ingin pensiun cepat. Pemain Everton James Rodriguez akan berusia 30 tahun pada Juli mendatang. Namun pemain internasional Kolombia tersebut mengungkapkan bahwa masa pensiunnya tidak akan lama lagi karena dia tidak ingin bermain di usia terlalu tua. Saya tidak dapat memberitahu Anda di mana saya ingin pensiun. Saya tidak berpikir itu akan lama karena saya tidak ingin bermain ketika saya terlalu tua. Untuk saat ini saya ingin menikmatinya sebanyak mungkin, ujar James. Saya ingin belajar membantu para pemain muda. Seluruh pemain yang berusia hampir 30 tahun ke atas akan memiliki waktu yang semakin sedikit untuk pergi, tandasnya. Luis Suarez tidak menduga akan menderita di Atletico Madrid. Luis Suarez mengakui bahwa dia tidak berharap untuk begitu menderita di Atletico Madrid di tengah ketegangan perebutan gelar La Liga yang akan berlangsung hingga Hornada terakhir.
Kami kehilangan banyak peluang, termasuk saya. Kami harus terbiasa menderita untuk memenangkan La Liga, dan itulah yang terjadi, ujar Suarez. Semua orang mengatakan bahwa penderitaan adalah bagian dari Atletico. Saya tidak berpikir akan ada sebanyak ini. Lanjutnya, tetapi bagaimanapun juga, usaha pengorbanan yang dilakukan tim ini, ada banyak orang yang bekerja untuk mencapai tujuan kami. Sekarang saatnya untuk menikmati, tetap tenang, dan bersiap untuk hari terakhir. Tanda Suarez. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!